Untuk soal nomor 2 terjadi perpotongan di titik C di mana MC memotong AVC, average cost. Nah, kita jawab dari nomor 2 dulu biar mudah. Bisa dilihat kurvanya? Oke. Di sini kita lihat di titik B. MC tadi kan sama dengan MR, di mana terjadi marginal revenue, pendapatan sama dengan marginal cost. Dia memotong average cost. Kalau misalkan MR pendapatan, jumlah tambahan pendapatan sama dengan rata-rata variabel. Kira-kira yang terjadi apa? Gimana ya? Misalkan MR-nya, tadi kan MC sama dengan MR ya, sama dengan MC itu 100. Di sini 100. Kemudian diketahui AVC Nah, kemudian diketahui average variable cost itu sama dengan 100. Tadi average variable cost itu apa? Rata-rata biaya variabel. Jadi yang fixed cost-nya nggak dihitung. Jadi dia cuma memperhitungkan variable cost. Kira-kira kalau jualan jus, biaya listrik, biaya jual buah, biaya beli buah, biaya beli gula, biaya beli susu, rata-ratanya 100 lah. Terus pendapatannya juga 100, sama. Berarti apa yang terjadi di titik B? Kalau MC sama dengan MR sama dengan AVC, kalau memotong kan berarti sama ya. Kalau memotong, kalau istilah memotong di dalam kurva itu kan artinya sama. Jadi kalau AVC Jadi kalau AVC, average cost, rata-rata biaya itu sama dengan rata-rata pendapatan yang diterima, tambahan pendapatan. Apa yang terjadi? Untung, rugi, pakpok. Istilahnya Mbak Munifah, pakpok. Betul. Jadi yang terjadi pada titik B atau soal nomor 2, saat MC memotong AVC adalah BEP, istilahnya BEP ya, bukan pakpok, balik modal atau break even point, istilah ekonominya. Terjadi break even point atau impas, ndak untung ndak rugi. Aduh, ini kenapa kok? Impas, dia tidak untung tidak rugi, betul. Nah, untuk soal nomor 1, apa yang terjadi saat MC memotong di AC? Nah, kita lihat MC-nya di sini di titik C, AVC-nya kan di sini di titik B. Misalkan AVC-nya 100 tetap tadi. AVC di titik B, AVC di titik B, di titik B. Tadi berapa? 100.
MC-nya atau sama dengan MR di sini ada jauh di atas di sini di titik C. Naik kan? Misalkan dia 200 di titik C. Berpotongan dengan ATC. ATC tadi apa? Average total cost. Kalau tadi berpotongan berarti sama ya, 200. Di titik C di sini. Nah, kalau ATC berarti kan udah fixed cost kemudian ditambah average cost. Berarti saat MR-nya di sini yang terjadi adalah kalau tadi di titik B dia impas, at least dia besok bisa kulaan lagi. Saya kurang tepat kalau break even point di sini. Break even point untuk variable cost ya. Tadi di sini break even point untuk variable cost. Jadi paling tidak besok masih bisa kulaan lagi, masih bisa beli buah lagi, masih bisa beli gula lagi, masih bisa beli buah, masih bisa beli air karena variable cost-nya tertutupi. Kenapa? Tadi kan MR-nya segitu. Jadi pas lah ya, bisa kulaan lah at least besok. Kalau di titik C dia impas pada fixed cost dan total cost. Berarti biayanya tertutup semua atau fixed cost saja atau variable cost? Sudah untung? Sudah untung atau belum kira-kira? Sama, MC-nya sama dengan ATC-nya. Saya ulangi, kalau di titik B dia menutupi fixed cost, variable cost. Jadi at least besok, paling tidak besok masih bisa beli bahan baku yang variabel, tapi belum menutupi yang fixed cost. Kalau di ATC, average total cost, MR sudah bisa sama dengan ATC, di mana sama dengan keseluruhan cost, total cost. Jadi di titik C dia masih mencapai break even point untuk seluruh cost, keseluruhan biaya. Kalau yang tadi di titik B dia kan cuma sama dengan AVC, variable cost. Jadi dia cuma balik modal variabel, masih bisa kulaan lagi besok, tapi belum menutupi yang biaya beli blender, biaya beli etalase belum tertutupi. Kalau di C dia sudah tertutupi semua, sudah mencakup variabelnya dan mencakup fixed cost-nya. Kalau di titik D di sini di atas ini yang terjadi apa? Kalau di titik D iya, kalau di titik B dia belum untung, dia cuma tutup modal, tutup biaya beli-belinya, biaya beli buah, biaya beli gula, biaya beli air itu tertutupi. Tapi yang biaya beli etalase, beli blender belum tertutupi. Dia cuma balik modal untuk variable cost. Kalau yang di titik C, dia balik modal semua, baik biaya beli buah, bahan baku, maupun biaya beli blender dan etalase, tertutup semua. Kalau di titik D, di sini di titik D, di atas titik D berarti di titik D untung, betul. Kenapa kok untung? Karena dia ada di atas total ini. Dia untungnya segini. Ada di atas total cost.
Betul. Kalau di titik E, di sini, mungkin dari titik E. Mungkin mau di sini fixed cost-nya aja nggak nutupi, apalagi variable cost-nya. Besok kulaan pakai uang apa? Nah, jadi tidak mungkin di titik E, rugi besar, betul. Jadi di sini kita bisa lihat kira-kira produsen akan memulai produksi di titik apa? Di titik, ya wes lah, nggak apa-apa, titik B, paling tidak besok bisa kulaan. Jadi nanti kurva produksinya bisa mulai dari titik B. Kalau di titik E dan A nggak mungkin lah ya, rugi ini, nggak bisa kulaan lagi besok. Nah, jadi kembali ke pertanyaannya Mbak Munifah, apa yang terjadi pada perusahaan? Untuk yang nomor 1, yang terjadi pada perusahaan adalah dia mencapai titik break even point, di mana MR sama dengan MC sama dengan ATC, berarti tertutupi semua biaya tapi tidak ada keuntungan. Kalau sel yang nomor 2, dia hanya tertutupi biaya variabel, sementara biaya fixed cost-nya tidak tertutupi. Masih break even point untuk variabel cost saja. Bagaimana Mbak Munifah? Sama-sama. Jelas atau ada pertanyaan tentang grafik ini?